Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarsila. Kali ini saya akan menerangkan tentang tarekat Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiliyah Jatman dari makalah dari PPT Devi Ayu Nur Fatimah dari kelas F3. Saya membuat video ini untuk melunasi atau mengganti absensi saya yang alfa. Lanjut. Yang pertama yaitu tarekat. Tarekat secara harfiah berarti jalan atau cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan makomat untuk mendekatkan diri hamba kepada Tuhan. Tarekat sebagai sebuah tujuan dalam dunia tasawuf banyak muncul pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, yaitu ketika tasawuf menempati posisi penting dalam kehidupan umat Islam. Dinamakan Al-Mu'tabarah itu karena semua amalannya, thariqahnya bersambung atau mutasil, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau menerima dan dari malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril dari Allah SWT. Lanjut, perkembangan tarekat. Dalam pengembangan selanjutnya, tarekat menjadi organisasi yang kegiatannya tidak hanya terbatas pada wirid, zikir, tetapi juga pada masalah-masalah yang bersifat duniawi atau politik. Jatman merupakan salah satu badan otom Banom Nahdlatul Ulama di antara 12 danau lainnya yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang mengikuti tarekat yang mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai 3 perangkat organisasi, yaitu lembaga, lajnah, dan badan otonom, dan Jatman masuk dalam karakteristik Banom. Jatman, apa itu Jatman? Jam'iyah Ahli Thariqat Al-Mu'tabarah An-Nadiliyah adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan thariqah. Thariqah ialah metode khusus yang dipakai oleh orang salik, para penempuh jalan menuju Allah SWT melalui tahapan-tahapan atau makomat. Jatman adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mengamalkan tarekat. Jatman adalah sebagai wadah pengamal ajaran tarekat Al-Mu'tabarah yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus salihin yang bersumber dari Rasulullah SAW sampai malaikat Jibril atas petunjuk Allah dengan sanad yang mutasil. Jatman sebagai suatu saran bagi para mursyidin dan khalifah untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah terbaiat, sekaligus sebagai forum untuk menjalani ukhuwah antara sesama penganut ajaran tarekat dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan keikhlasan di dalam amaliyah ubaidiyah, serta meningkatkan robitoh terhadap guru mursyid atau khalifah. Pertama, pada Muktamar NU yang pertama tanggal Rejo Magelang, di tanggal Rejo Magelang pada 20 Rajab 1377 Hijriah atau 10 Oktober 1957. Jam'iyah Ahli Thariqat Al-Mu'tabarah tanpa Anadiyah sampai Muktamar NU kelima. Pelopor dari penyelenggaraan acara Muktamar ini adalah Kiai Haji Muhlin Abdurrahman dan Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Kiai Haji Nawawi dari Berjen, Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Haji Masruhan dari Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Kiai Haji Kholdori dari Tegal, Magerojo, Jawa Tengah. Andi Potopoi, Bupati Grobang, Jawa Tengah. Pada Muktamar NU ke-6 Probolinggo, yang kedua pada Muktamar NU ke-6 di Probolinggo 20 Rajab. Jam'iyah Ahli Thariqat Al-Mu'tabarah An-Nadiliyah Jatman sampai sekarang. Sebelumnya ulama-ulama terdahulu di Indonesia menyebut dengan nama Jam'iyah Ahli Thariqat Al-Mu'tabarah Indonesia atau Jatmi.
tokoh pendiri Jatman adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Rais Am PBNU, Kiai Haji Bisri Samsuri, Khatib Am PBNU, Kiai Haji Dr. Idham Khalid, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Maskur, Sekjen PBNU, Kiai Haji Muhli Abdurrahman, Rais Am Jam'iyah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah. Yang selanjutnya yaitu kerangka pembentukan Jatman. Yang pertama, untuk menghindari penyimpangan sufisme dari garis lurus, maka diletakkan para sufis terdahulu, memberikan sebuah rambu-rambu kepada masyarakat tentang tarekat Mu'tabarah dan Gairah Mu'tabarah, organisasi kemasyarakatan yang melestarikan nilai-nilai tradisi Islam di Indonesia dengan meletakkan dasar-dasar tasawuf, sehingga dengan hal tersebut dapat sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam ajarannya, NU membina keselarasan tasawuf Al-Ghazali dengan tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah serta hukum fikih sesuai dengan salah satu dari 4 mazhab Sunni. Lanjut, sifat Jatman. Yang pertama, universal, artinya tarekat memiliki sifat yang mendunia, melampaui batas-batas wilayah dan negara, karena tiap-tiap aliran tarekat walaupun diamalkan oleh tiap-tiap warga negara, tetapi secara sanad masing-masing terhubung antara satu dengan yang lain. Dua, sifat menyeluruh, artinya pelaksanaan ajaran tarekat sekaligus meliputi pelaksanaan al-qidah, al-syariah, al-muamalah, dan akhlak yang bertujuan untuk usul ilallah. Lanjut, yang ketiga, tertib dan terbimbing. Maksudnya setiap pengamalan tarekat harus didasarkan kepada kitab-kitab yang muktabar dengan bimbingan para mursyid. Ketika al-wuslu ilallah, tarekat adalah tidak semata-mata terbentuk amalan bacaan atau zikir untuk mencapai pahala, tetapi tarekat bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, lahiriah batiniah, yang bisa mendengar, yang bisa mengembangkan dan merasa didengar dan dilihat oleh Allah atas dirinya, sehingga dapat memiliki beberapa sifat al-haus, al-roja, asyidik, al-mahabbah, al-wara', az-zuhud, al-syukur, al-sabar, al-qaya, dan khusyuk. Semuanya itu merupakan bagian dari syarat dalam mencapai murdotillah, amanah, fatonah, sidik, dan tablik sebagai cahaya pancaran dari baginda Nabi yang seharusnya mewarnai setiap anggota tarekat, sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat handarbeni. Tujuan Jatman untuk mengusahakan berlakunya syariat Islam secara dohir batin dengan berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang memiliki pegangan dari salah satu 4 mazhab, mempergiat dan meningkatkan amal soleh dohir batin menurut ajaran ulama soleh dengan baiyah sohiha, serta menyelenggarakan pengajian khususi atau tawajuha atau majalah satu zikri dan nasli ulumun nafi'ah. Tujuan Jatman. Segi organisasi, Jatman secara de facto berdiri pada bulan Rajab 1399 Hijriah bertepatan pada Juni 1979 Masehi. Tetapi sebelum terbentuk Jatman, bibit organisasi tersebut telah lahir, yaitu Jam'iyah Tarekat Al-Mu'tabarah. Yang pertama, mengupayakan berlakunya syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat di tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penyebarluasan dan mengembangkan ajaran tarekat Al-Mu'tabarah Al-Nadliyah melalui kegiatan-kegiatan khususiyah tarikiyah atau tawajuhan. Yang ketiga, pengembangan, mempergiat dan memelihara ukhuwah tarikiyah An-Nadliyah secara pengamatan tarekat, meningkatkan
tasamuh antara aliran-aliran tarekat dan meningkatkan ilmu nafi dan amal solih dohir dan batin menurut ulama solihin dan dengan baiat yang sahih. Visi dan misi. Yang pertama visi yaitu perkumpulannya pengamalan tarekat berhaulan Ahlussunnah wal Jamaah dengan menganut salah satu dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang fikih menganut ajaran Asy'ariyah, dalam bidang akidah. Misinya yang pertama terbentuk manusia seutuhnya lahir batin yang dapat mengembangkan serta merta dilihat oleh Allah atas dirinya sehingga memiliki rasa al-khauf, al-roja, as-siddiq, al-mahabbah, al-wara', az-zuhud, az-syukur, az-zabar, al-qaya', al-khusyuk, atau tidak semata-mata terbentuk amalia bacaan atau zikir untuk mencapai pahala. Yang kedua mengucap berlakunya syariah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah secara konsisten dalam bidang syariah, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Yang ketiga penyebarluasan dan mengembangkan ajaran tarekat al-mutabarrah al-nadiyah melalui kegiatan khususiyah tarikiyah atau tawajuhan. Yang keempat meningkatkan pengembangan, mempercepat, mempergiat, dan memelihara ukhuwah tarekat nadiyah sesama pengamal tarekat melalui sikap tasamuh antara aliran tarekat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya Muhammad Mukhtar Silah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.